Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Imade Ananta Abidiarta dengan absen angkatan 73 dari kelompok 7. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang esai yang telah saya buat sebelumnya dengan judul Upaya Pencegahan Demam Tifoid pada Wisatawan Domestik dan Internasional di Indonesia dengan Peningkatan Kurikulum bagi Jurusan Kedokteran. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita harus tahu apa sih itu demam tifoid. Demam tifoid atau yang bahasa awamnya kita sering sebut tifus itu adalah penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella Enterica Serovartipi. Penyakit ini biasanya disalurkan melalui konsumsi makanan ataupun minuman yang terkontaminasi kotoran manusia. Penyaluran tifoid ini sangat berkaitan erat dengan kondisi sanitasi lingkungan yang mungkin bisa dibilang kurang ataupun bahkan buruk. Gejala utama dari demam tifoid sendiri itu meliputi dari demam tinggi yang berkelanjutan lama, adanya lemas, gangguan pencernaan seperti diare ataupun sembelit, nyeri perut, dan bahkan jika dibiarkan, demam tifoid ini bisa menjadi komplikasi yang lebih serius dan berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, demam tifoid di Indonesia sendiri ini masih menjadi permasalahan dalam sektor kesehatan yang cukup signifikan. Indonesia itu termasuk dalam jajaran negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia, dan bisa dilihat pada grafik di samping itu. Pada laporan dari Mogasale et al. 2023, Indonesia menduduki peringkat di atas India, Pakistan, Bangladesh, dan juga Filipina dengan lebih dari 500 kasus per 100 ribu penduduk setiap tahunnya. Tingginya angka, angka kasus di Indonesia ini menjadi indikator bahwa pendekatan kuratif itu belum sepenuhnya cukup untuk mengatasi demam tifoid di Indonesia. Oke, ini juga aktivitas pariwisata itu berkontribusi atau menyumbang kasus demam tifoid yang cukup banyak karena eh, kelompok wisatawan itu adalah kelompok yang paling rentan untuk terkena dari paparan demam tifoid. Berdasarkan data WHO itu 2022 hanya sekitar 34% wisatawan yang menyadari perlunya ada vaksinasi sebelum bepergian ke luar daerah dengan risiko tifoid yang tinggi. Nah, hal ini juga menyebabkan kelompok wisatawan itu bukan hanya rentan untuk terkena, tapi bahkan berpotensi untuk menjadi faktor penyebaran penyakit lintas daerah. Oke, peristiwa di atas sebelumnya itu terjadi bukan karena tanpa sebab, tapi ada beberapa tantangan di balik itu semua. Jadi tantangan yang pertama itu adalah fokus utama kurikulum di Indonesia itu masih terlalu berfokus pada aspek kuratif ataupun klinis dan juga pendekatan promotif dan preventif belum diintegrasikan secara optimal. Travel medicine juga belum masuk dalam mata kuliah wajib di seluruh eh, Fakultas Kedokteran Indonesia. Adanya juga minim pelatihan tentang komunikasi risiko dan edukasi kepada masyarakat, adanya kesenjangan antara ilmu akademik serta praktik lapangan, dan tenaga medis juga belum dipersiapkan secara matang sebagai agen edukasi kepada masyarakat, dan kurangnya kesadaran dan pelatihan lintas disiplin di lingkungan kampus. Dari permasalahan atau tantangan di atas, kita bisa menarik beberapa solusi. Yang pertama itu adalah penambahan modul travel medicine dalam kurikulum kedokteran Indonesia secara sistematis dan juga merata di seluruh Indonesia untuk memperkuat aspek preventif. Materi edukasi juga harusnya difokuskan pada edukasi pra perjalanan, vaksinasi, dan komunikasi risiko kepada wisatawan. Penerapan lapangan juga eh, bisa menggunakan studi kasus praktik lapangan dan media digital interaktif sebagai metode pembelajaran. Implementasinya dapat digambarkan seperti menyusun meta berbasis studi pra perjalanan seperti tifoid ataupun penyakit-penyakit perjalanan lainnya yang relevan dengan konteks lokal. Mengintegrasikan blended learning dan media digital interaktif untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa secara merata di Indonesia. Memperluas juga skema evaluasi atau penilaian dari OSCE untuk aspek komunikasi resiko dan edukasi pra-perjalanan, serta dukungan institusional seperti melibatkan kementerian ataupun dosen-dosen terkait untuk
melakukan pelatihan dan di pendidikan tinggi Universitas Kedokteran di Indonesia. Dengan harapan mahasiswa dengan kurikulum ini lulusannya lebih siap secara promotif dan preventif dan memiliki pemahaman lebih baik tentang edukasi kesehatan serta komunikasi. Begitu juga peningkatan literasi untuk kesehatan masyarakat, edukasi pra-perjalanan dan informasi vaksinasi lebih tersampaikan dan juga meningkat untuk cakupan vaksinasi tifoidnya dan juga tenaga medis mampu untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi sebelum bepergian. Begitu juga pasti adanya penguatan dan perbaikan dari sistem kesehatan nasional dengan kurikulum adaptif yang membentuk tenaga medis untuk lebih tanggap, kolaboratif, serta berwawasan global. Kesimpulannya itu adalah reformasi kurikulum kedokteran di Indonesia bukan sekedar harusnya hanya pembaruan semata, tetapi melainkan transformasi cara pandang dalam menyiapkan tenaga medis di masa depan. Integrasi travel medicine ini tentunya adalah langkah strategis untuk membentuk dokter yang tidak hanya terampil secara klinis, tetapi juga aktif dalam edukasi dan pencegahan. Dengan kurikulum yang lebih adaptif, Indonesia dapat melahirkan tenaga kesehatan yang tanggap, kolaboratif, dan mampu menjawab tantangan global secara berkelanjutan. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun esai serta menyusun PowerPoint ini. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.